Lu pernah lihat gak nih pemimpin atau orang lain yang dimana setiap mendapatkan masalah, responnya menjadi negatif? Contoh nih respon negatif adalah kalau dapat masalah, dia selalu ngomel atau ngedumel. Kok ada masalah lagi nih? Nah, kok ada masalah lagi dan masalah lagi? Atau yang lebih parah lagi, masalah itu malah menyalahkan orang lain. Jadi, bukannya evaluasi diri, tapi malah menyalahkan orang lain. Lah, kita kan jadi temen atau mungkin orang sekitarnya, jadi mungkin bete guys, atau nggak enak hati. Atau malah tambah sebel kepada orang itu ya guys. Oke. Nah, menurut gue sih karena belum adanya perubahan namanya pola pikir dalam merespon masalah guys. Apakah itu sebagai masalah yang membuat kita tambah pusing, atau sebagai tantangan agar kita berkembang lebih baik lagi. Nah, kalau ada orang nih menganggap masalah menjadi tantangan, nah hal itu yang disebut namanya growth mindset. Nah, pertanyaannya, apa itu growth mindset? Terus, bagaimana melakukannya? Nah, biar lu nggak penasaran, podcast kali ini, gue akan menjelaskan tentang growth mindset nih guys. Tentunya, setelah pesan-pesan berikut ini. Hai semuanya, selamat datang di channel podcast Manusia Pembelajar. Nah, podcast ini menyajikan pembelajaran dan investasi nilai-nilai kehidupan yang bermakna. Yuk kita dengerin. Nah, Carol Dweck pertama kali mengenalkan dua istilah pola pikir growth mindset dan fixed mindset lewat bukunya yang berjudul Mindset: The New Psychology of Success. Nah, ini menarik nih guys. Dari buku tersebut, psikologi dari Stanford University menyebutkan bahwa growth mindset adalah salah satu kunci untuk mendapatkan suatu kesuksesan nih guys. Nah, individu yang memiliki growth mindset, biasanya mereka yang akan selalu percaya bahwa bakat yang dimilikinya selalu dapat terus dikembangkan dan dikembangkan lagi. Nah, pengembangan bakat tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan kerja keras, menggunakan strategi yang tepat saat bekerja, hingga mendengarkan masukan dari orang lain. Nah, gue ulang lagi guys, hingga mendengarkan masukan dari orang lain nih. Nah, mereka akan selalu belajar demi mendapatkan banyak keterampilan yang baru dan akan membantunya mendapatkan kesuksesan dalam karirnya guys. Karir atau mungkin dalam bisnisnya juga. Nah, salah satu hal menarik dari pemilik growth mindset adalah mereka biasanya akan, nggak takut kegagalan guys. Jadi gini, gagal itu tuh bukan jadi masalah utama. Bahkan kegagalan itu sering disebut sebagai tantangan menuju kesuksesan yang harus dilakukan. Nah, ini keren nih guys. Jadi kalau kita hubungkan dengan masalah tadi, justru orang yang growth mindset itu mempunyai pola pikir bahwa masalah itu sebagai tantangan untuk mencapai goal atau tujuan yang kita inginkan. Nah, ini menarik nih. Pertanyaannya bagaimana kita selalu terlatih masalah menjadi tantangan? Nah, di lain podcast yang lain gue akan ceritain nih proses menjalankan growth mindset dalam hidup gue. Tapi kali ini gue akan berikan tips yang sederhana, tapi ya nggak gampang untuk dilakukan, namun menurut gue pasti bisa dilaksanakan. Oke? Nah, berikut tipsnya ya guys, semoga bermanfaat. Oke, yang pertama tipsnya adalah kita tuh selalu sadar bahwa apa yang kita tuju atau goal yang kita buat selalu mendapatkan tantangan yang baru. Ulang lagi nih guys. Kita selalu sadar bahwa apa yang kita tuju atau goal yang kita buat selalu mendapatkan tantangan yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, rubah kata masalah di dalam pikiran lo menjadi kata tantangan. Nah, kenapa harus dirubah guys? Nah, bagi gue pribadi nih, agar merasakan lebih semangat sensasinya dan merespon positif dari tantangan itu. Oke. Yang ketiga, latihlah untuk menerima tantangan itu lebih tenang sehingga kita bisa berpikir positif dan produktif. Nah, ulang lagi nih. Latihlah untuk menerima tantangan itu untuk lebih tenang sehingga kita bisa berpikir positif dan produktif. Yang keempat,
tetaplah mengandalkan Sang Pencipta untuk meminta petunjuk dari Sang Pencipta. Kenapa? Agar kita bisa menjalankan dan menyelesaikan tantangan itu dengan baik. Karena apa nih? Karena memang ya kita tidak bisa sendirian guys untuk menyelesaikan tantangan itu. So, mintalah bantuan kepada Sang Pencipta. Nah, ini menurut gue paling penting, yaitu tetap mengandalkan Sang Pencipta. Nah, semoga itu bisa terbantu ya guys. Nah, kalau lu mungkin masih bingung untuk bagaimana melatih untuk merespon tantangan-tantangan yang ada, lu juga bisa ngobrol dengan diskusi bareng dengan tim growing nih guys. Semoga tim growing juga bisa membantu lo. Nah, lo tinggal hubungi, klik link yang gue kasih di deskripsi ya guys. Nah, demikian pembelajaran buat lo dan gue pada hari ini. Semoga bermanfaat. Salam Growth Mindset Indonesia. Leadership is fun.